Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
بهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Bapa Turingan sampun alunake kitab suci Al-Qur'an. Saderepun tunggak adicara sambutan kepareng kawula nyaosi pirsa dumateng khususipun dumateng Bapak RW pilih kegiatan dalu menika halal bihalal warga Kalisari RT setunggal RW 8 menika ingkang nyengkuyung ingkang kagungan gagasan ibu-ibu PKK RT setunggal Bapak RW. Bapak-bapak namung nyengkuyung kegiatan menapa dalu menika. Boten kata lumpe kalau aturaken sugeng rawuh dumateng Bapak RW, Bapak RT kalih warga RT kalih Bapak Parman, Bapak Sugiono menika ingkang dereng ketinggal kadosipun Bapak Jarwo ingkang dereng matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan mugi-mugi rawuh panjenengan dados amal ibadah ingkang benjang pikantuk saking Allah. Nuka padi acara ingkang saklajengipun kasuwun sambunipun Ketua RT setunggal. Dumateng Bapak Edi wedal sopapan kalau aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RW 8 Bapak Suharjo, yang terhormat Bapak Ketua RT 2 Bapak Mundori, yang terhormat Bapak Soleh Haji Soleh, yang terhormat Bapak-Bapak RT 1 Ibu-Ibu RT 1. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara halal bihalal RT 1. Bahwa rahmat dan hidayahnya yang selalu kita senantiasa kita tunggu-tunggu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada halal bihalal ini kita bisa mempererat tali persaudaraan hubungan antara RT dan warga, dan bahwa dalam satu RT ini kita bisa yang kemarin tidak bisa ketemu, bisa saling maaf-memaafkan pada hari ini. Dan untuk mempererat itu kita senantiasa diadakan halal bihalal ini. Mungkin para ibu bapak kemarin bisa datang kepada keluar kota atau mungkin ada kesibukan lain. Gitu aja yang sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dumateng Bapak RT ingkang sampun maringi sambutan. Para rawuh ingkang kawula hormati, tumrap adicara saksangipun kasuwun sambutanipun Bapak RW 8 Bapak Raharso wedal sopapan kawula aturaken semoga Bapak RW.
Inpepsa bisa, Pak. Assalamualaikum Inpepsa. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inpepsa. Wabihi nasta'inu mutawakkin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'd. Panjenenganipun para sepuh, bini sepuh, dalasan kasepuhan ingkang purna ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang kinabekten. Wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Haji Soleh ingkang kula hormati. Panjenenganipun para kaji, para wajah, para ustadzah ingkang linten lan dalu tansah nyanding kitab Wahyuning Ilahi Ruhi ingkang sinudarsana. Panjenenganipun para bapak-bapak, ibu-ibu, khususipun warga RT kalih nyuwun ngapunten ulangi RT setunggal. Kula iki gandeng kula iki warga kebablasan warga RT setunggal ingkang dipunmulyakaken wontenipun Gusti Allah Subhanahu sumambahipun para kadang werda-muda lan adik-adik ingkang kula tresnani. Semoga kita tansah ngaturaken raos puja saha puji syukur wonten Allah Subhanahu ingkang sampun kersa paring rahmat hidayah ingkang langkung tamih nikmat sehat saengga kita sedaya saged makempal manunggal wonten papan pangeran punika kanthi lir ing sambikala. Tekan talumpen salam selawat tansah kula aturken wonten ngasanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun saking donya dumugi yaumul kiamat sak mangke. Kula minangka pangarsa wonten RW 8 punika kalilalono matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepindah. Kula ngaturaken dhumateng panjenenganipun bapak-bapak, ibu-ibu warga RT setunggal ingkang sampun utawi gadah krempet mengadakan atau ngenengaken halal bihalal punika wau dipun sampun dipunjanjikan Pak RT nek sing duwe ide iki malah ibu-ibu. Ning miturut kula arep ibu-ibu, bapak-bapak ora masalah, sing penting dienengke halal bihalal. Para kiai nyanyaken ana halal bihalal iki sing ana ming neng Indonesia. Teng Timur Tengah mboten wonten. Halal bihalal punika minangka momen utawi pepanggihan kangge ngaturaken salai utawa ngapurangan antara warga yang satu dengan warga yang lain. Pramila sak mangke sak sampunipun adicara halal bihalal RT setunggal menika paripurna mbok bilih iki mbok bilih muga-muga ora ana wonten warga RT setunggal sing karo tanggane kok ora pati gathuk, ora pati cocok. Nek isbar halal bihalal salam-salaman yo wis, sing wis yo wis, kita melangkah ke depan. Kula iki bangga seneng nek warga RT 1 khususipun lan umumipun RW 8 itu do guyub rukun. Kula wis seneng nek do aro-aro do ndumpluk guyub. Wis guyub tok wis padha wae, itu sudah saling menegur. Itu sudah
seneng jangan sampai ampun ngantos tetanggane anggere buka pintu wah kan ngarepan rasido lunga malah cilaka bahkan wis kangsenan. Nah ampun ngantos dadosan wonten nika wonten RT setunggal mbok menawa noming mbok menawa ning kita ora ana RT 1 iki api-api kan. Terus semoga kabudayan ingkang mekaten menika dipun laksanaken cok nek taun ngarep ana meneh ya luwih apik. Wadine ora ana ya kok banget wong saiki ana iso ora ana. Nah, sudah wonten. Gone ngendi kene meneh gone yo ora masalah, gone itu ora masalah. Tempat jangan dipermasalahkan. Yang penting intinya itu kita padha ngapuranan. Intine ngoten. Terus iki nyuwun ngapunten beliau warga sing pun balik saking mudik kegandengan gadah tanggung jawab penyambut damelan mungkin sampun wangsul dados mboten dados menapa karena semuanya itu penting nyambut gawe yo penting halal penting yang penting sampun saged sujud sungkem kalian tiang sepuh utawi kalian sederek. Kados mekaten ingkang saged kula aturaken wonten sanepun Bapak Ibu kirang wicaksana mbok bilangke kula matur kula panjang lebaraken. Tidak malih kula nyuwun agunging pangapunten mbok bilih kula matur segusah-gusuh saengga boten dadosaken renaning panggalih panjenengan kula namung saged nyuwun agunging samudra pangaksama. Akhirul kalam taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pedal sopapan kula suparingaken dumateng para paticara. Semoga matur sembah nuwun dumateng Bapak RW ingkang sampun maringi sambutan. Para rawuh ingkang kawula hormati, nyukap adi sasampunipun inggih menika mangkih kultum. Nyuwun pangapunten Bapak Ustaz menika kawula nyuwun pedal sekedhap menika rincang-rincang badhe ngedalaken unjukan kalian. Senek nyuwun pangapunten menika nyuwun wedalipun sekedhap. Gerakan kula niku Pak Dori, gerakan indahnya silaturahmi. Kaos kula niku panjenengan coba tinggali gerakan indahnya silaturahmi. Gerakan indahnya silaturahmi. Ya, Monggo dumateng Bapak Ibu ingkang sampun wonten ujukan lan ugi ibu-bapanipun, ibu-ibu PKK RT setunggal ngaturipun nikmati
ujuan ingkang sampun wonten. Winamai semoga pun aturi ngedhapi. Monggo Bapak RW. Monggo. Nggih. Pak Nggih. Ustaz, Nggih. Pak Dokter. Nggih. Dalam andai kata masjid itu sudah dijamin pada Jumatan nggih. suatu ketika karena dengan situasi dan kondisi atau tidak bisa melaksanakan sholat jamaah ke Jumat berikutnya Nggih. Menawi boten saged melaksanakan sholat jamaah ngaten. karena dengan berbagai hal Nggih. Sholat Jumat niku. mungkin sholat jamaah Bapak Ibu ingkang Sholat Jumat. dahat kinurmatan Ketingali. boten ngirangi rasa Menawi hormat kawula. Yang jaler boten sholat Jumat. Dua Nyuwun kali dah pangapunten berturut-turut kan kawula niku anu nggih Pak adicara Dori nggih. sampun monggo ingkang Kok menawi dengan Sekeca alasan ingkang apa niku Pak Dori boten lawan pendidikan Oh. niki ngedhapi Juga adicara Boten menyukupi anu nggih, Pak. Boten menyukupi. dumateng Bapak Dokter Haji Soleh. darurat. Pedal sopapan kalau aturaken semoga Ketinggalan Bapak nggih wonten sih jadi Ustaz anu. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua, khususnya warga kampung Kalisari ya, Desa Wates ya Pak ya, masih diberikan kesehatan. Karena nun sewu, kebetulan saya sendiri profesinya sebagai seorang dokter. Jujur, kesehatan merupakan rezeki yang tak ternilai harganya. Mungkin selama ini kita tertutupi dengan hedonisme bahwa rezeki itu identik dengan materi alias duit. Gila pun
Ya, nggak bisa disalahkan juga memang. Karena tanpa uang hidup terasa hampa. Nggih ibu-ibu nggih. Nggih napa nggih ibu-ibu? Monggo napa suami ini teng pundi mawon yang penting gajine teng griya ngeten nggih Bu nggih. Tapi nun sewu bapak-bapak ibu-ibu sedaya bahwa ingat rezeki yang sangat berharga yang tentunya kalau nun sewu kita menjenguk orang sakit, maka rezeki yang benar-benar berharga adalah rezeki kesehatan. Karena perlu bapak-bapak ibu ketahui, walaupun uangnya banyak, tapi menawi gerah terus pundi Pak, Bu. Kan buat sakit nopo-nopo. Sing paling sekeco malih nggih, sehat tur artonipun kata nggih Bu nggih. Pokoknya kedah cukup nggih Bu nggih. Cukup tumbas griya, nggih Bu nggih. Cukup tumbas mobil, ngeten nggih Bu nggih. Cukup damel ngelencer, ngeten nggih Bu nggih. Pokoknya cukup sedaya nggih Bu nggih. Tadi yang kami sampaikan bahwa alhamdulillah sampai malam ini kita semua keluarga besar warga RT 1, RT 2, RW 8 ya kalau nggak salah ya tadi ya Pak RW ya. Kita semua dengan kesehatan. Tentunya kami berdoa mudah-mudahan seluruh warga Kalisari selalu dengan kesehatan dan keberkahan, dan tentunya seperti tagline kita yaitu halal bihalal. Tadi sudah diulas panjang lebar sama Pak RW tentang halal bihalal. Ini bukan tradisi yang tentunya tidak ada di bahkan negara asalnya Islam ya Pak RW ya, tidak ada, adanya di Indonesia. Nanti mungkin akan saya ceritakan lebih lanjut ya. Tentunya yang kedua kalinya tak lupa pula marilah kita panjatkan sholawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangan beliau, dinul Islam masih tertanam dalam diri kita. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita masih berada di alam jahiliyah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya saya akan mengingatkan diri saya secara pribadi dan tentunya kepada seluruh jamaah atau seluruh warga di Kalisari, marilah kita budayakan untuk selalu mengucapkan sholawat. Karena besar harapan kita nanti di akhir zaman, di Nun Sewu, di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua RW 8 nggih Pak nggih. Yang kami hormati Ketua RT 1 dan RT 2 nggih Nun Sewu Pak. Dan tentunya alim ulama yang ada di Kalisari, dan tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati seluruh dan tentunya kami cintai ya, mohon maaf, seluruh warga Kalisari. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya Nun Sewu Pak, saya belum ganti baju. Kebetulan saya dari tadi pagi sampai malam ini masih, karena mungkin hari ini hari pertama kita berdinas ya. Tadi kebetulan pasien juga lumayan banyak ya. Terus habis dinas di RST, alhamdulillah kami diberi amanah juga untuk praktek di RSUD Merah Putih. Makanya tadi saya cepat-cepat tadi Pak, baru pulang jam 3 saya langsung ke RSUD Merah Putih. Cepat-cepat saya usahakan
sebelum Isya saya sudah selesai. Biasanya kadang sampai setelah Isya, tapi alhamdulillah tadi ya walaupun pasien banyak, tapi alhamdulillah bisa hadir di acara halal bihalal. Sebelum saya membahas tentang halal bihalal, tentunya saya ingin flashback ke belakang. Tidak ada salahnya kita melihat terlebih dahulu urutan-urutan sebelum kita mengadakan kegiatan halal bihalal. Tentunya diawali dengan kita melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa puasa Ramadan seperti yang termaktub dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa di situ dikatakan bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan untuk kita umat Islam, ya, untuk melaksanakan puasa Ramadan itu. Pertanyaannya, kenapa diwajibkan? Tentunya kalau kita bicara keimanan seperti layaknya Isra Mi'raj, bisa kita bayangkan kalau Nabi Muhammad hidup pada era sekarang, nun sewu ya, nun sewu sekali lagi. Mungkin orang-orang akan mengatakan nun sewu, Nabi Muhammad ini benar atau enggak? Atau nun sewu bahasanya ini perlu dipertanyakan kejiwaannya, kalau lebih seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena coba bisa dibayangkan. Dulu belum ada pesawat. Bisa kita bayangkan Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa. Pada zaman dulu masih belum ada pesawat. Kalau zaman sekarang oke lah, ya. Perjalanan dari Mekah, ya, ke Palestina mungkin dengan pesawat bisa relatif cepat. Tapi zaman dulu kendaraannya baru menggunakan unta. Itu pun kecepatannya jauh di bawah kecepatan baik itu sepeda motor ataupun mobil. Setelah itu yang tidak masuk di akal adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Kalau keimanan itu kita harus percaya dulu, gitu loh. Bukan kita mau pakai logika ataupun pikiran ataupun analisa, udah nggak bisa. Kita percaya, kita yakini bahwa itu benar dan itu merupakan perintah dari Allah. Sama seperti lainnya puasa, gitu. Baru setelah itu kita sebagai manusia yang diberikan akal harus berpikir apa sih manfaat puasa. Dan seperti itu bapak-bapak ibu sekalian. Dulu mungkin orang nggak berpikir apa sih manfaat puasa, tapi kesini-sininya ternyata ya Allah. Kalau kami sebagai seorang dokter mengatakan bahwa puasa dari perspektif kesehatan, Masya Allah. Apakah ada seorang dokter yang mengatakan puasa tidak penting? Tidak ada. Apakah ada seorang profesor ataupun ahli kesehatan yang mengatakan puasa tidak penting? Tidak ada. Semua mengatakan bahwa puasa bermanfaat untuk kesehatan. Nun sewu kecuali misalnya orang-orang tertentu yang nun sewu mungkin terkena penyakit ataupun mungkin yang usianya sudah geriatris, sudah sepuh, mungkin agak sedikit beda ya. Akan tetapi secara analisa kesehatan, puasa itu bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Nun sewu, bisa kita bayangkan kendaraan yang kita kendarai saja, kalau tidak nun sewu, bahasanya diservis, coba rusak apa boten? Rusak. Boten diganti oli, boten di
Nopo istirahataken rusak, sama seperti tubuh kita. Coba bisa kita bayangkan. 1 tahun 12 bulan. Bagaimana tubuh kita ini kita forsir. Kalau tubuh manusia itu terdiri dari beberapa sistem. Satu sistem terdiri dari beberapa organ. Bagian terkecil adalah sel, ya kan? Misalnya contoh saya ambil langsung sistem GI tract atau gastrointestinal tractus. Sistem pencernaan kita itu saya mulai dari mulut ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, terus masuk ke tenggorokan kita, ya. Di leher kita ini Bapak-bapak Ibu sekalian itu ada 2 saluran. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kalau belajar kedokteran tuh yang saya sebut itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Kita nggak menciptakan, kita cuma mempelajari. Waduh, betapa sempurnanya Allah menciptakannya. Bayangin ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu ya di dalam tenggorokan kita itu ada 2 saluran ya Bu. Ada 2 saluran. Yaitu saluran yang kita sebut dengan laring dan faring. Yang di depan, ya nusewu ya Pak ya. Misalnya ini leher kita ya Pak ya. Yang di depan itu namanya laring ya. Yang di belakang itu namanya faring. Ada yang tahu Bapak-bapak Ibu-ibu apa itu laring faring? Mohon maaf ya saya pakai bahasa ini, memang itu bahasa medis. Akan tapi saya coba untuk menjelaskan yang mudah dicerna ya. Hidung ya itu untuk bernafas, walaupun mulut juga bisa ya, ada pernafasan hidung, ada pernafasan mulut, tapi secara garis besar hidung itu untuk bernafas, sedangkan mulut untuk makan. Ya Bu ya, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Makanya katanya orang tua dulu, kalau makan nggak boleh bicara. Kuatirnya apa, Pak? Kesedak. Karena di sini ada namanya epiglotis ya. Itu untuk nutup, buka nutup ya Allah. Klep, betul Pak, klep. Pada saat kita makan ya, lubang yang menuju ke laring ya, mohon maaf, laring itu nanti hubungannya dengan pernafasan kita ya Pak ya, ke depan. Sedangkan faring itu hubungannya dengan lambung. Makanya itu dia posisinya itu kebalik Pak. Begini Pak, ini misalnya hidung dia ke depan, mulut dia ke belakang. Makanya tadi yang saya sampaikan, kalau makan, mohon maaf orang tua dulu ya, kalau makan nggak boleh bicara. Karena apa? Khawatirnya pada saat kita makan kita bicara, makanannya masuk ke bukan ke laring Pak. Khawatirnya kesedak gitu loh, kesedak gitu. Itu yang dikhawatirkan. Singkat cerita, yang ingin saya jelaskan tentang traktus GI tract tadi ya, saluran pernafasan habis dari mulut ya, terus dia menuju ke faring ya, yang di belakang, habis itu ke lambung. Habis dari lambung ya, nun sewu ya Pak. Ada yang tahu tadi nun sewu, Pak RT tadi sempat nanya ke saya ya Pak ya, kalau apa namanya obat lambung itu apa ya itu Pak ya? Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ada yang pernah tahu apa sih fungsi lambung? Ada ya Pak ya? Lambung itu ya Allah, itu ibarat kata mesin ya. Mesin yang diciptakan oleh Allah untuk mencerna makanan. Bisa bapak ibu-ibu bayangkan. Apa yang kita makan? Sembarang kali kita makan ya Pak ya. Menurut saya ya. Makanya manusia disebut omnivora, bukan herbivora atau bukan karnivora. Makan segala ya menurut saya Bu, bener nggih Bu nggih? Sayur melepet, nggih. Daging melepet. Pokoknya boten sing boten melepet, nggih. Coba panjenengan saged bayangaken nggih Pak nggih. Lambung niku kerjanipun niku berat loh Pak.
mencerna seluruhnya, Pak. Mencerna seluruhnya. Nggih, nggih napa nggih? Makanya nun sewu, di lambung itu ada namanya mukosa, ya, untuk pelapis, ya. Begitu pula juga diciptakan asam lambung untuk mencerna tadi itu, gitu loh. Dia benar-benar mencerna. Nun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada di dalam ilmu saraf itu ada saraf motorik, ada saraf sensorik, dan ada lagi namanya saraf otonom. Nun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apakah ada di antara kita yang menyuruh pada saat masuknya makanan, lambung kamu begini? Ada nggak? Nggak ada. Sama seperti kerja jantung. Adakah kita yang nyuruh, jantung kamu pompa? Nggak ada. Makanya tadi saya bilang, bapak ibu sekalian, kalau kita mempelajari tentang ciptaan Allah tubuh kita, yang ada hanya kita mengucapkan Allahu Akbar. Karena jujur, tidak ada ciptaan yang paling sempurna selain ciptaan Allah. Bahkan nun sewu, yang mungkin kita tidak bisa melihat, entah yang saking kecilnya semut ataupun mikroba-mikroba lainnya, ya Allah, itu semuanya ada fungsi yang memang diciptakan oleh Allah. Saya lanjutkan lagi ya bapak ibu sekalian. Habis dari lambung, ya, terus nanti, ya, menuju ke usus, ya. Usus, di situ ada usus halus, Bu. Usus halus itu berfungsi untuk selain proses pencernaan, tapi untuk absorpsi. Nanti di situ akan dipilih mana makanan, ya, yang akan dijadikan sari-sari untuk tubuh manusia. Nun sewu, bapak-bapak ibu sekalian, kita akan ketahui bahwa makanan ini mengandung vitamin A, makanan ini mengandung vitamin B, makanan ini mengandung vitamin C, dan bla bla bla, mengandung protein, karbohidrat. Nun sewu, Bu, bapak, ibu-ibu sekalian, apakah bisa kita bayangkan pemilahan tadi, yang memilah siapa coba? Ya, saluran pencernaan kita. Apakah kita, misalnya nun sewu, kayak wortel yang kita makan itu mengandung vitamin A? Itu apakah kita yang memilah di dalam? Kan nggak ada. Coba bisa kita bayangkan. Nanti ada namanya vena mesenterica, itu untuk misalnya membawa sari-sari makanan itu menuju ke jantung. Dari jantung itulah nanti akan menuju ke seluruh tubuh, gitu loh. Artinya apa? Artinya yang memilih makanan yang kita cerna itu adalah tubuh kita tanpa ada satu perintah dari kita. Berarti yang mengendalikan siapa? Allah. Masya Allah. Baru setelah itu nanti, setelah sudah nun sewu mau kita buang, itu menuju ke usus besar. Yang ingin saya sampaikan bahwa memang Allah memerintahkan, yang tadi kami dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa memang Allah memerintahkan kita berpuasa, walaupun mungkin itu bagi orang yang tidak meyakini apa sih puasa itu, tapi bagi kita yang kita meyakini bahwa puasa itu perintah Allah, dan kita menyadari bahwa puasa itu banyak sekali kemanfaatan kita dapatkan, ya, maka kita melaksanakan puasa. Dan ingat bahwa hikmah daripada puasa itu sebenarnya juga salah satunya melatih kejujuran kita. Kenapa saya bilang demikian? Yang tahu kita berpuasa itu siapa? Orang lain? Iya, Allah dan diri kita. Nun sewu, Pak. Nun sewu. Kalau misalnya kita sahur sareng. Nggih? Terus mantu niku, Pak, Ibu, pas awan-awan wayahe napa srengenge nggih. Terus napa namine nggih panas nggih. Lah, nun sewu pasti kan dahaga nggih. Terus ningali napa es teh napa es degan ya, Pak. Nun sewu langsung mlebet
napa teng jero kamar, langsung napa glek-glek. Nggih, terus mantun niku diusap malih niki. Medal malih. Napa wonten tiyang sing semerap menawi kula napa sing boten puasa mokel niku teng jero kamar kan boten semerap. Nggih. Terus pas Allahu Akbar pas ada maghrib nggih tumut napa? Buka. Kan boten semerap. Sing semerap niku sinten? Allah kali awake dhewe nggih Bu nggih. Berarti itulah untuk melatih kejujuran. Yang ingin saya katakan bahwa kita berpuasa itu sebenarnya sebuah perjuangan ya. Pada saat kita Allahu Akbar, pada saat kita takbir, itu kita merasakan sebuah kemenangan. Ataupun kalau bisa kita katakan kalau kita berjuang, kita akan mendapatkan kemerdekaan. Gitu loh. Bagaimana kita bisa merasakan kemerdekaan kalau kita tidak berjuang? Nggak bisa, Pak. Yang bisa merasakan betapa nikmatnya kemerdekaan adalah orang yang berjuang. Nun sewu sing wau nggih Bu nggih. Napa namine api-api poso nggih Bu nggih. Tapi boten poso. Rasanya itu beda, Bu. Nun sewu nggih Pak nggih. Nun sewu bapak-bapak, ibu-ibu saged napa merasakan nggih. Coba nun sewu bapak-bapak kan nun sewu. Orang puasa dan orang tidak puasa apakah bisa dilihat dari fisik? Tidak bisa. Itu yang tadi saya bilang, yang ada di dalam hati kita karena keimanan. Nun sewu Pak. Panjenengan ningali teng dalan-dalan kata tiang boten siam apa? Nggih, walaupun mungkin kita juga nggak mungkiri mungkin mereka menjadi uang, kita berhusnudzon, tapi kan nun sewu Pak. Kita sebagai orang yang beriman, ya kan, setahun sekali masa kita nggak berpuasa kan seperti itu. Karena tadi yang saya bilang, yang bisa merasakan kemenangan, yang bisa merasakan kemerdekaan adalah orang yang berjuang. Sehingga pada saat Idul Fitri, orang yang berpuasa, ya Allah, betapa bahagianya. Walaupun nun sewu kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, kita juga sedih. Yang ingin saya katakan bahwa Ramadan kalau bisa hari-hari kita ini kita jalani dengan suasana Ramadan. Yang mungkin nun sewu nggih Pak Dori nggih kali jamaah teng mushola mengadakan kegiatan tadarus. Yang mungkin pada saat Ramadan kita getol untuk membaca Al-Qur'an, ya pada saat setelah Ramadan tetap gitu. Begitu pula misalnya pada saat Ramadan senang bersedekah, ya diteruskan. Artinya apa? Amalia Ramadan ya tidak hanya berhenti setelah Ramadan. Jadikan hari-hari ini suasananya seperti Ramadan. Betapa bahagianya diri kita gitu. Saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Mohon maaf agak panjang lebar, nggak apa-apa Pak. Saya lanjutkan lagi setelah kita melaksanakan sholat Id ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak RW benar adanya bahwa sebenarnya halal bihalal itu merupakan tradisi yang diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita, di mana makna daripada halal bihalal itu kalau nun sewu bahasanya tuh halal ya kan, halal artinya nun sewu Pak RW kayak 00 gitu loh. Sehingga tadi saya senang tadi ulasan Pak RW kalau misalnya antar tetangga nun sewu kan kita tidak pungkiri ya Bu ya Pak ya, namanya kita hidup itu kan pasti ada dinamika kehidupan. Ya mungkin tanpa disengaja mungkin ada salah kata, salah perbuatan, ataupun baik itu yang disengaja atau
baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang tentunya akan menyakitkan diri tetangganya ataupun mohon maaf saudaranya, ya kan? Sehingga di momentum Idul Fitri, ya, makanya Idul Fitri itu kan kayak lahir lagi gitu loh, fitrah, ya kan? Idul Fitri, ya kan? Artinya apa? Udah, mungkin kesalahan yang kita lakukan, ya kan, ataupun mungkin kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, udah kita saling maaf memaafkan. Apa sih susahnya kan kalau lebih seperti itu? Jujur Pak, sangat apa ya, nggak enak orang itu yang menyimpan dendam. Mungkin obotan buat nggak enak orang menyimpan dendam itu sama seperti kita memegang bara api, nggak enak kita dendam itu. Memang jujur orang minta maaf itu berat. Yang lebih berat lagi adalah orang yang memaafkan. Tapi yakin dan percayalah, orang yang minta maaf dan orang yang memaafkan sama-sama ikhlas, sama-sama hebat, sama-sama baik gitu loh. Ngapain kita dendam sama orang? Ngapain kita musuh sama orang? Kalau kata orang-orang dulu, ya kan, teman 1000 teramat sedikit, musuh 1 teramat banyak. Jangan cari musuh, tapi kita nyari teman gitu loh. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih dikatakan, man qata'ar rahimi la yadkhulu fil jannati. Man utawi sapane wong qata'ar rahimi medhot tali silaturahmi la yadkhulu ora mlebu sapa man fil jannati ing dalam swarga. Itu hadis sahih, mungkin waktu ditawarnya udah Sahih Bukhari udah benar. Itu artinya apa? Jangan sekali-kali kita memutus tali silaturahmi. Siapa sih nggak mau masuk surga? Nggih Bu, nggih. Sedoyo kan pengen mlebet surga nggih Pak, nggih. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita putus tali silaturahmi. Jujur, tagline-nya bagus ya Pak ya nih. Taburkan maaf, sucikan hati, indahnya silaturahmi. Ya kan? Ya tadi taburkan maaf. Jujur yang tadi saya bilang. Minta maaf itu berat. Yang lebih berat lagi adalah yang memberi maaf. Orang yang memberi maaf itu waduh benar-benar udah tingkatannya hebat lah. Ya kan, mungkin disakiti, mungkin didolimi, tapi mau memaafkan. Wah, bagus, salut saya. Mudah-mudahan saya yakin warga Kalisari orangnya pemaaf ya Pak ya. Ya itu, taburkan maaf, sucikan hati. Bagus ini. Menurut saya yang buat siapa ya Pak ya? Bagus banget ini. Sucikan hati. Insya Allah kita saling memaaf, maka hati kita akan suci. Mana ada orang yang memaaf hatinya kotor, hatinya gelap? Nggak ada. Yang ada kalau misalnya tidak mau maafkan, hatinya gelap, tidak bersih. Setelah itu indahnya silaturahmi. Menurut saya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang pernah tahu channel YouTube saya Pak? Ada tahu ya Bu ya? Dan saya itu seneng ya nun sewu ya, bukannya apa ya Pak ya? Saya tuh seneng silaturahmi. Tadi saya bilang Pak Dori ya. Saya itu ada satu gerakan yang saya sebut dengan gerakan indahnya. Persis ini gerakan indahnya silaturahmi. Makanya tadi saya senang Pak maju ke sini sesuai dengan gerakan saya Pak. Makanya saya bilang GIS, gerakan indahnya silaturahmi. Bersyukur, bahagia, dan silaturahmi itu moto saya Pak. Karena apa? Karena bagi saya silaturahmi itu sudah bantu kita tahu bersama memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Memperpanjang umur ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, jangan diartikan secara kontekstual ya. Akan tetapi orang yang senang silaturahmi, walaupun mungkin umurnya nggak panjang, tetapi kenangan-kenangannya itu panjang yang selalu diingat gitu loh. Kenapa panjang umur? Karena tentunya orang yang senang silaturahmi itu pasti akan diingat oleh saudara-saudaranya. Oh, si A ini senang silaturahmi, dia baik, kayak gitu loh Pak. Artinya apa? Panjang umurnya. Kenapa? Kebaikan-kebaikan selalu dikenang. Begitu pula memperbanyak rezeki. Minimal kalau kita silaturahmi diberi air putih. Tapi saya yakin banyak sekali manfaat-manfaat daripada silaturahmi. Tentunya
Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya aturaken matur sembah nuwun ingkang sanget kepada Pak RW 8, Pak RT 1, Pak RT 2 dan seluruh warga Kalisari. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu tentunya merupakan istilahnya itu untuk mengingat diri saya secara pribadi. Dan tentunya saya berharap juga bisa bermanfaat bagi seluruh warga Kalisari. Mudah-mudahan di kegiatan halal bihalal ini yang tadi disampaikan oleh Pak RW, mungkin saya ada salah paham ataupun mungkin ada crash ya ataupun apapun itu, udahlah kita saling maafkan. Tidak ada enaknya dan tidak ada bahagianya seseorang yang menyimpan dendam, ya kan? Kalau dalam ilmu kedokteran penyakit itu ada dua, ada penyakit somatopsikotik dan penyakit psikosomatik. Apa itu penyakit somatopsikotik? Penyakit somatopsikotik itu penyakit raga yang berimplikasi terhadap pikiran. Misalnya menurut saya contoh, seorang pasien terdiagnosa terkena HIV atau terkena kanker, ya kan? Barang tentu pasti kan stres. Itu penyakit raga yang berimplikasi terhadap pikiran, ya kan? Tapi yang paling banyak juga adalah penyakit psikosomatik, penyakit pikiran yang berimplikasi terhadap raga, ya kan? Misalnya orang dendam ya, orang emosi, orang mudah marah, coba pasti tensinya tinggi. Gini boten, pasti tensinya tinggi. Oleh karena itu, udahlah. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama, ya kan, saling memaafkan, ya kan, halal bihalal. Yang paling susah apa? Closing salah, kalau nyebutkan, kalau apa? Minta maaf nggak ada. Yang ada apa? Kamu salah, saya benar. Itu nggak benar. Yang baik adalah kita udah minta maaf lebih dulu gitu loh. Walaupun mungkin orang yang minta maaf belum tentu salah gitu loh. Begitu pula orang yang dimintain maaf belum tentu juga benar. Ya udah saling memaafkan. Tujuannya apa? Biar kita tadi katanya Pak RW halal bihalal atau 00 gitu Pak G. Dia kurang lebih ini ngeten datang kula nggih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar warga Kalisari selalu dengan kesehatan, keberkahan, dan tentunya tetap menjalin tali silaturahmi. Cekap semanten Bu, Bapak-bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini panjang lebar Bu, mohon maaf Bapak. Kurang lebihnya tak ada gading yang tak retak, tak ada kata ataupun penyampaian yang sempurna. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Soleh Enggang yang sudah memberikan kultumda pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh beliau Mas Kholis. Tempat dan waktu kami persilahkan. Monggo Mas Kholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu kegiatan dalam nikah kita tutup kanthi bareng kawula daerahaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad akhirin wa sallim wa ta'ala kullu sabani rasul ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan dal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina wa najata minan nar wal afin dal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'alna khaira umrina wa akhirahu wa ja'alna amalna khatimahu waj'alna khaira ayamina ya malikauka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Mas Kholis ingkang sampun mandu wawasan doa. Mugi-mugi Allah ngijabahi lan mugi kita pikantuk rahmatipun Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati, saderengipun tungkap adicara ingkang pungkasan. Nyuwun pangapunten, Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun pangapunten menika Ibu-ibu PKK RT setunggal sampun nyiapaken daharan dalu utawi makan siang pramila. Saderengipun kita pungkasi adicara dalu menika kasuwun para rawuh kakung Jawa Putri ngedhapi ingkang napa ingkang sampun pun siapaken kaliyan ibu-ibu warga RT PKK RT setunggal. Semoga nyuwun kanthi bantuanipun Mas Yono kaliyan adik-adik ingkang kala wau ingkang sampun bantu. Monggo Mas, yes, ngajeng mawon. Monggo. Ini. Udah mati.